Bicara Kasih edisi terakhir tanggal 22 Agustus kemarin berisi pengajaran Yesus tentang kerajaan surga yang diumpamakan dengan perjamuan nikah. Mengundang banyak orang, setelah banyak orang datang, didapati satu orang yang tidak berpakaian pesta. Orang itu akhirnya diikat dan dilemparkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Mengapa? Karena orang itu tidak melayakkan diri untuk mengikuti perjamuan nikah. Hari ini pengajaran Yesus masih berisi tentang kerajaan surga dan lagi-lagi diumpamakan dengan perjamuan nikah. Hanya kali ini diumpamakan seperti 10 orang gadis yang sedang menyongsong mempelai. Hanya yang 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana selain membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli. Gadis yang bodoh hanya membawa pelita tanpa membawa minyak. Sampai malam, ternyata pengantin belum datang dan mereka semuanya tertidur. Ketika ada suara pengantin datang, songsonglah dia. Semua bangun. Gadis yang bodoh melihat pelitanya hampir padam. Minta kepada yang bijaksana dan diminta untuk membeli sendiri. Dan ketika pengantin lewat, gadis-gadis yang bijaksana ikut mengantar mempelai masuk di dalam ruang perjamuan nikah, menikmati perjamuan nikah. Sementara gadis yang bodoh setelah membeli minyak masuk, tetapi pintu sudah ditutup. Ketika mengetuk pintu, dari dalam ruang perjamuan nikah ada suara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal siapa kalian." Maka Yesus juga berpesan kepada para muridnya, "Oleh karena itu, waspadalah, sebab kamu tidak tahu kapan saat dan harinya akan tiba." Sebagai orang Katolik, sungguh kita harus mensyukuri rahmat pembaptisan. Tetapi kita juga harus melayakkan diri untuk menerima rahmat dari Yesus, rahmat penebusan, rahmat pengampunan itu. Yesus yang tersalib itu ibaratnya mengulurkan tangan ke bawah untuk menolong kita, mengangkat kita orang-orang yang berdosa ini dari lumpur kenistaan. Maka kita harus merespon tangan kita dengan mengangkat tangan kita. Ini ibaratnya seperti gadis tadi yang membawa pelita tetapi juga membawa minyak. Kita selain harus mensyukuri rahmat pembaptisan, juga harus mensyukuri rahmat kehidupan yang telah Tuhan berikan pada kita. Semakin panjang usia kita, semakin banyak peluang-peluang kita untuk melakukan kesalahan. Maka dengan berbuat hal-hal yang baik, dengan menerima sakramen-sakramen yang seharusnya kita terima, kita telah bertindak seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kita tidak hanya membawa pelita, kita tidak hanya mengandalkan rahmat pembaptisan, tetapi kita juga mengisi buli-buli hati kita dengan segala hal yang baik, dengan setia melaksanakan kehendak Bapa, dengan setia memohon rahmat itu melalui sakramen-sakramen yang seterusnya kita terima. Ketika kita hanya mengandalkan rahmat pembaptisan saja dan tidak mau meresponnya dengan melakukan hal yang baik, jangan-jangan kita sedang bertindak seperti gadis yang bodoh. Kita tidak melayakkan diri untuk mengikuti perjamuan nikah itu. Jangan sampai dari ruang perjamuan nikah itu dikatakan pada kita, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian." Sekali lagi, umur yang panjang harus kita syukuri dalam ekspresi senantiasa berbuat baik. Dan itulah artinya kita sedang mengisi buli-buli hati kita dengan segala yang baik, dengan minyak-minyak kebaikan. Pergi ke Surabaya, naik kereta. Hati-hatilah, jangan ceroboh. Kalau kita bisa menjadi bijaksana, mengapa harus menjadi yang bodoh? Dan akhirnya kembali saya sampaikan, salam bicara kasih.